Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi ahlul khair. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Muhammad Furqan ada, Hadir. Putri Aulia Rahma Hadir. Hayatuddin Hadir. sakit. Kalau begitu mari kita doakan semoga teman kita lekas sembuh. Baik, Ibu ingin bertanya. Pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Isi pokok Al-Quran. Betul. Pertemuan kemarin kita membahas tentang isi pokok Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran itu terdapat tentang ajaran akidah, ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, sains, dan teknologi. Nah, pada isi ajaran Al-Quran ada menyangkut tentang ibadah dan muamalah. Ibadah yaitu hubungan kita terhadap Tuhan. Dan muamalah itu adalah hal-hal yang mengatur hubungan kita dengan manusia. Betul. Nah, sebelumnya Ibu ada gambar, bisa kalian lihat. Ini ada gambar tentang apa kira-kira? Iman dan waktu. Ada yang bisa menjelaskan lagi? Ada. Benar. Jadi ini menjelaskan tentang orang yang sholat berjamaah antara imam dan makmum. Nah, kan pada pertemuan kemarin kita membahas tentang ibadah, yang mana ibadah ini yaitu hubungan kita antara manusia dengan Tuhan. Nah, jadi hubungannya dengan materi kita hari ini kan tadi ada masalah imam dan makmum. Artinya ada pemimpin dan ada yang menjadi pengikut atau menjadi hamba. Nah, jadi istilahnya hubungannya dengan ibadah tadi apa? Ibadah itu artinya hubungan kita dengan Tuhan, berarti kita menghambakan diri kepada Allah. Nah, kemudian di dalam muamalah itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, di dalam hubungan muamalah ada istilah kita bermasyarakat. Nah, dalam bermasyarakat itu pasti ada yang namanya pemimpin, betul. Ada yang namanya pemimpin. Kalau dalam Islam itu dikenal dengan istilah khalifah. Nah, jadi materi kita hari ini adalah manusia sebagai khalifah dan hamba di muka bumi. Nah, jadi dalam materi kali ini kita akan membahas tentang peran manusia sebagai khalifah dan hamba di muka bumi. Tujuan kita mempelajari ini supaya kita dapat menghayati dan meyakini peran kita sebagai manusia, yaitu sebagai khalifah dan hamba di muka bumi. Kemudian Ibu harap dengan adanya pembelajaran kali ini kalian bisa menyebutkan, membaca dan menjelaskan maksud dari kandungan-kandungan surah yang terdapat pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14, kemudian ada juga Quran surah An-Nahl ayat 78, kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 30-32 dan Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, jadi hari ini yang kita bahas adalah yang pertama yaitu proses penciptaan manusia. Nah, dalam proses penciptaan manusia ini itu terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Kepada Muhammad Furqan, Ibu mintakan untuk membaca Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14 beserta terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin.
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه Manusia. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Alhamdulillah, Subhanallahirrahmanirrahim. Nah, jadi pada Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Ya, yang pertama tadi kayak dalam terjemahnya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Nah, asal mula diciptakannya manusia itu berasal dari saripati atau tanah, yaitu manusia pertama yang diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian kata Allah, kami jadikan air mani dalam tempat yang kokoh. Nah, ini adalah proses yang mana kan dalam istilah biologi ada yang namanya sel sperma dan ada yang namanya sel telur. Nah, sel sperma dan sel telur ini bertemu di dalam rahim seorang wanita, kemudian dia melakukan pembuahan. Nah, kemudian dalam terjemah ada sambungannya. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, tadi kan setelah sel sperma dan sel telur itu melakukan pembuahan di dalam rahim, maka hasil pembuahannya itu menjadi sebuah janin. Menjadi janin, yang mana janin itu pertama dia hanya berupa gumpalan daging. Kemudian kata Allah, kami jadikan gumpalan daging itu menjadi tulang belulang. Nah, jadi gumpalan daging itu mulai tumbuh, 40 hari kemudian tumbuh menjadi tulang belulang. Setelah tulang belulang, 40 hari kemudian tulang belulangnya itu kemudian diselimuti lagi dengan daging oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu Allah menjadikan janin tadi menjadi lebih sempurna dengan munculnya mulai tangannya, mulai kakinya, hingga ketika janin siap dilahirkan ke dunia, dia sudah memiliki tubuh yang sempurna. Nah, kemudian yang kedua yaitu proses setelah dilahirkannya manusia. Jadi proses setelah dilahirkannya manusia, tadi kan sudah janinnya tadi sudah mulai sempurna, kemudian dia siap dilahirkan ke dunia. Jadi ini tuh berkaitan dengan penjelasan yang tadi. Setelah dilahirkan ke dunia, bayi itu tidak tahu apa-apa. Namun berkat karunia Allah dengan memberi nikmat berupa pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran, maka manusia atau bayi yang baru dilahirkan ke dunia tadi tumbuh menjadi manusia yang lebih baik dengan cara dia mempelajari melalui penglihatan, pendengaran, dan akal pikirannya. Nah, ini disampaikan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 78. Biar ibu bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun.
Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Nah, Quran Surah An-Nahl ayat 78 ini erat kaitannya dengan Surah Al-Mu'minun tadi, yang mana Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 tadi menjelaskan tentang proses ketika diciptakannya manusia. Kemudian pada ayat ini, pada Quran Surah An-Nahl ayat 78 ini, Allah menegaskan bahwa ketika bayi dilahirkan atau manusia dilahirkan ke dunia, dia tidak tahu apa-apa. Namun dengan kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah melengkapi manusia dengan atribut pelengkap yang nantinya berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu di suatu hari nanti, yaitu yang terbagi menjadi 3 unsur tadi. Ada pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. Nah, makanya oleh karena itu kan biasanya kalau ibu-ibu hamil yang sudah di atas 7 bulan itu pasti dianjurkan untuk memperdengarkan bayinya. Kalau kita umat Islam biasanya disuruh dibacakan Al-Quran atau diperdengarkan kalimat-kalimat yang baik dengan lagu-lagu yang baik. Supaya apa? Supaya bayinya itu terangsang, janin yang di dalam itu dia mempelajari, sehingga dia terbiasa mendengarkan hal-hal yang baik, otomatis tertanam dalam otaknya hal-hal yang baik, karena pada masa itu dia sudah mulai mempelajari hal-hal yang dia dengar. Dalam proses memahami dan mempelajari segala sesuatu, manusia menangkap dengan pendengaran, kemudian diperkuat dengan penglihatan, dan akhirnya disimpan dalam hati sebagai ilmu pengetahuan. Akhirnya, setelah manusia menyadari bahwa dahulu ketika lahir tidak satupun yang bisa diketahui, kemudian atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran, manusia bisa mengetahui segala sesuatu hidupnya. Puncak kesadaran tersebut harusnya memberi dorongan kepada manusia supaya bersyukur. Jadi, kalau kita benar-benar menyadari bahwa kita sejak lahir itu tidak tahu apa-apa, dan ketika kita sudah besar, akhirnya kita dapat menuntut ilmu, kita dapat mengetahui segala sesuatu, itu karena adanya kesadaran kita bahwa itu adalah atas kehendak Allah. Nah, oleh karena itu kita yang telah diberi karunia berupa pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran yang sehat, maka kita harus berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya kan tadi sudah dijelaskan tentang proses penciptaan. Yang kedua, proses maka yang ketiga yaitu kita mempelajari tentang tujuan hidup kita, kenapa kita dilahirkan. Nah, tujuan manusia diciptakan seperti yang kita pelajari, kita sebutkan di awal pembelajaran tadi. Tujuan manusia itu ada 2. Ada sebagai khalifah, dan yang kedua yaitu sebagai hamba. Sebelum ibu melanjutkan menjelaskan, ibu ingin bertanya, maksud dari khalifah itu apa? Pemimpin, betul. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Tidak ada. Nah, jadi khalifah itu bisa diartikan sebagai pemimpin. Tetapi secara bahasa, khalifah itu berarti pengganti. Jadi maksudnya dari pengganti di sini adalah pengganti Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan hukum di muka bumi. Nah, jadi manusia itu diciptakan sebagai khalifah. Kenapa tujuan manusia itu sebagai khalifah? Bukan tujuan jin dan atau malaikat yang diciptakan menjadi khalifah.
Karena di sini manusia memiliki kelebihan. Oleh karena itu manusia diberi amanah menjadi khalifah. Apa saja kelebihan dari manusia? Baik fisiknya, kemudian akal pikirannya, kemudian dia memiliki nafsu. Kalau malaikat memang lebih baik, tetapi malaikat tidak memiliki nafsu. Kemudian binatang apalagi sudah tidak memiliki akal pikiran, dan dia nafsunya juga hanyalah pada ketergantungan hidup atau untuk makan saja. Nah, di sini mengenai ayat tentang tugas manusia sebagai khalifah ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 ini dijelaskan sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah berdialog dengan malaikat bahwa Allah ingin menciptakan manusia, tujuannya untuk apa? Untuk dijadikan khalifah di muka bumi. Kemudian kata malaikat, kenapa engkau menciptakan manusia yang mana mereka hanya akan merusak dan menumpahkan darah di bumi? Kemudian Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama benda. Kemudian ketika malaikat ditanya nama-nama benda, malaikat tidak dapat menjawabnya. Itu kenapa? Karena di sini Allah mengatakan bahwa kelebihan manusia jika dibandingkan makhluk lain termasuk malaikat yaitu sangat nyata, berupa kelengkapan unsur penciptaan manusia berupa fisik, roh, nafsu serta akal pikiran yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, kemudian tujuan manusia yang kedua yaitu sebagai hamba. Sebelum Ibu jelaskan tentang materi hamba ini kepada Putri, tolong bacakan Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, pada Quran surah Az-Zariyat dikatakan bahwa Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Di sini sangat jelas, dalam terjemahnya saja sangat jelas bahwa tujuan manusia diciptakan yaitu hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah di sini artinya yaitu kita menyembah, mengabdi dan menghamba serta tunduk dan patuh setiap pada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita beribadah kepada Allah adalah kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara garis besar ibadah dapat dibagi menjadi dua.
yaitu ada ibadah mahdah dan ada ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah itu adalah ibadah yang telah ditetapkan atau sudah memiliki ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa waktunya, berupa tata cara pelaksanaannya, seperti ibadah mahdah itu seperti pada rukun Islam yang 5. Contohnya yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, keempatnya itu sudah memiliki ketentuan dan waktu pelaksanaannya masing-masing. Kemudian ibadah yang kedua ada ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah yaitu ibadah yang belum ditentukan ketentuannya secara khusus dalam pelaksanaannya. Nah, ibadah ghairu mahdah ini lebih menekankan kepada ibadah terhadap manusia. Ya, contohnya seperti ibadah menyantuni fakir miskin, berbuat baik, dan hal-hal lain dalam berbentuk muamalah. Ibadah bukan saja merupakan bukti taat kita kepada Allah, tetapi juga merupakan rasa syukur kita terhadap Allah. Dan ibadah juga merupakan kebutuhan kita manusia kepada Allah. Karena kalau tanpa ada ibadah, maka otomatis kebutuhan rohani kita itu tidak terpenuhi. Karena kebutuhan rohani kita itu hanya bisa terpenuhi jika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesadaran untuk beribadah bahwa ibadah itu merupakan kebutuhan manusia dan rasa terima kasih kita kepada Allah seharusnya perlu dimiliki oleh setiap manusia. Apabila manusia mempunyai kesadaran akan hak itu, maka manusia pastinya akan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka ia artinya mengingkari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau gitu kita adakan kuis untuk menambah pemahaman kita. Kemudian Ibu juga bisa menilai sampai di mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Nah, di sini Ibu ada kartu cara acak. Ibu bagi. Nah, di sini sudah Ibu tempel tentang ayat-ayat yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, jadi tugas kalian adalah menempelkan dan mencocokkan kartu yang telah Ibu bagikan. Situ kan ada intisari dari surah yang kita pelajari hari ini. Siapa yang ingin maju dahulu? Putri, silahkan. Muhammad Furqan. Ya, silakan duduk. Nah, di sini tadi Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Muhammad Furqan menempel isi dari Quran surah itu adalah proses penciptaan manusia. Betul atau tidak? Betul. Tepuk tangan untuk Muhammad Furqan. Kemudian di sini kata Muhammad Furqan, Az-Zariyat ayat 56 adalah manusia sebagai hamba Allah. Betul atau tidak? Betul. Kemudian dari Putri, Quran surah Al-Nahl ayat 78 yaitu berisi tentang proses manusia setelah dilahirkan. Betul atau tidak, Muhammad Furqan? Betul, benar. Dan sisanya Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 yaitu manusia sebagai khalifah. Ini juga benar. Tepuk tangan untuk kalian semua.
pembelajaran hari ini bersama-sama. Tadi tugas manusia diciptakan adalah sebagai khalifah. dan hamba. Betul, sebagai khalifah dan hamba. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa menjalankan tugas kita sebagai khalifah, baik itu khalifah atau pemimpin di masyarakat, ataupun pemimpin di keluarga, ataupun memimpin diri kita sendiri. Kemudian manusia sebagai hamba itu artinya kita harus tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah. Benar. Nah, sebagai hamba kita harus taat dan patuh terhadap perintah Allah dan selalu menjalankan ibadah sebagai tanda syukur dan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian dapat menghafalkan ayat Al-Baqarah ayat 30-32 dan Az-Zariyat ayat 56 dan disetorkan pada pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan atau membaca referensi tadi tentang perilaku hamba Allah dan khalifah di bumi. Sampai di sini, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.